Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat Kangsu Official dimanapun kalian berada, mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini saya masih diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dan alhamdulillah saya sudah nyampe atau sudah datang di kediaman Bapak Senen, Pak ya. Nah, ini Bapak Senen ini mengundang saya dari jauh-jauh hari sebenarnya, Pak ya. Kalau nggak salah Pak Senen WA ke saya itu kalau nggak salah di minggu-minggu yang lalu ya. Iya, sudah 5 hari. Udah 5 harian ya. Alhamdulillah sudah 5 hari yang lalu Bapak Senen WA saya menyuruh beliau menyuruh saya, mengundang saya untuk datang ke rumahnya. Dan alhamdulillah ini malam yang kelima hari beliau mengundang saya, baru sempat saya datang karena memang banyak sekali urusan yang saya harus selesaikan di rumah saya, terutama di padepokan saya, dan banyak sekali pasien-pasien yang harus saya tanganin dan harus saya datangin juga. Jadi baru sempat ini Pak Senen, saya mohon maaf ya, mohon maklum juga. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa nyampe ke kediaman Bapak. Nah, sebelum kita lanjutkan obrolan kita, saya kan tadi sudah bertanya dan sudah konfirmasi sama Pak Senen dan keluarga bahwasanya saya membawa kamera. Sudah diizinkan alhamdulillah tadi, tapi saya akan tetap tanya sekali lagi Pak Senen, biar sahabat-sahabat saya tahu. Ini kan saya bawa kamera, kira-kira boleh atau tidak? Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Karena nanti ini video ini akan saya tayangkan, akan saya upload ke YouTube. Boleh? Boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik sahabat-sahabatku, alhamdulillah saya sudah dapat izin dari pihak keluarga beliau bahwasanya sambil mengobati siapa? Istri Pak ya? Iya. Istrinya Pak Senen. Ini sambil nanti saya akan tayangkan, saya akan upload ke YouTube karena saya sudah dapat izin dari keluarga beliau. Tapi kalau tidak diizinkan saya tidak berani. Karena bagaimanapun juga kalau tidak diizinkan ya namanya tidak diizinkan. Ya tentunya saya tidak akan berani. Tapi ini benar-benar diizinkan Pak ya? Iya. Nggak apa-apa ya? Nah, ini alhamdulillah keluarganya juga. Oh, kenapa di belakang Pak? Ini siapa namanya? Bapak siapa namanya Pak? Paiman. Pak Paiman. Kenapa di belakang? Sini sama saya. Sini, maju sini. Oh, mohon maaf Pak ya. Jadi Pak Paiman ini siapanya Pak Senen? Pamannya. Pamannya. Oh, kalau ini Mbak siapa namanya? Mbak Siti. Mbak Siti. Mbak Siti ini siapanya Pak Senen? Oh, adik iparnya. Oh, jadi ini kakak kandung sampean? Oh, kalau boleh tahu siapa namanya Pak istrinya? Istri. Hah? Ini apa? Siapa? Kurang keras? Siapa namanya? Iren. Hah? Bu Iren. Karena siapa? Iren. Oh, Bu Iren. Itu Bu apa? Bu Siti anaknya ya yang nangis ya? Iya. Nggak apa-apa deh ini dulu. Malam Pak ya. Iya, nggak apa-apa, namanya kita ramai anak-anak ya, namanya di rumah. Nangis anaknya. Jadi Bu Iren ini sakit. Saya mau tanya sama Pak Senen, dan ini pamannya tadi ya? Pamannya Pak Senen. Jadi kalau boleh saya tahu, Pak Senen ini mengundang saya ke sini ada maksud dan tujuan apa? Karena saya juga tidak tahu, sampean mengundang saya aja, bahwasanya saya suruh ke sini tanpa dijelaskan lewat WA. Jadi
saya sudah datang nih dan saya akan tanya langsung tujuannya apa, keperluannya apa. Kira-kira bisa dijelaskan atau tidak? Ini Pak, saya tipenya mengundang Pak Ustadz ya. Ah, Ini istri saya ini sudah berapa bulan sakit. Lalu ya kadang panas kalau lagi ini menggigil. Terus kejiwaannya itu kayaknya beda gitu, gimana? Terganggu kejiwaannya. Ini Bu Siti di sini aja temenin nggak apa-apa, biar ada teman ini kakaknya. Ajak anak-anaknya, nggak nangis kan? Kadang-kadang Bawa aja sini. ngantur kalau bicara. Oh, kadang-kadang ngelantur. Aduh. Saya minta tolong Pak Ustadz. Mudah-mudahan atas izin Allah. Sudah berapa lama? Sudah ada 4 bulan, Pak. Sudah ada 4 bulan. 4 bulan, jadi yang dirasa panas, Ya. terus sering bicara sendiri, Ya. ketawa sendiri, kayak orang ya begitulah, ya Pak ya. Marah. Kadang marah. Oh, itu anaknya. Ya. Oh, itu anak yang nomor berapa? Ini nomor 3. Oh, nomor 3. Jadi sebentar. Siapa tadi namanya, Iren ya? Iya. Bismillah. Kalau saya lihat sih memang ada yang janggal ini Pak. Nah, siapa tadi Pak? Siapa? Paiman. Pak Paiman sama Pak Senen. Kalau saya lihat sih ada yang janggal. Wakil di sini nggak apa-apa, mendampingin ibunya. Kalau coba Bapak yang di sini Pak, biar enak. Nangis, anaknya nangis di ini dulu, karena ini gimana pun juga nggak apa ya, nanti kurang konsentrasi, saya lebih apa ya, kurang maksimal nanti Pak. Siapa tadi Pak? Siapa? Lupa saya. Hah? Paiman. Pak Paiman. Mohon izin Pak Senen ya. Ya. Nggak apa-apa, ini kan ada wakilnya nih, ada pamannya. Saya kira ini istri sampean tadi. Oh, bukan. Ini masih gadis berarti. Oh, itu anaknya. Oh, bercanda aja. Saya kira masih gadis. Ini suaminya kemana Mbak Siti? Masih kerja. Oh, kerja. Kerja kemana? Luar negeri. Kirain saya janda atau ini gitu. Keluar negeri? Ya. Oh, berarti tinggal sendiri? Ya, Janda sementara berarti? Oh, tapi dikasih nafkah sama suaminya? Alhamdulillah dikasih. Dikirimin ya. Ya udah, boleh saya minta air putih Mbak Siti atau pamannya atau Pak Senen, ambilkan air putih saya di gelas. Itu lagi diambilkan sebentar. Ini udah 4 bulan, jadi seperti itu penyakitnya. Ya. Kalau boleh tahu awalnya dari mana ini? Atau pernah habis jalan-jalan atau bagaimana? Sini Pak. Ya, terima kasih. Ini air putih beneran, bukan air keran ya? Ya. Karena buat diminum kan ini nanti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim. Ya Sayyidi Rasulullah ya kan Syekh Qadir Rasulullah.
Wah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Coba ini Mbak Siti tolong diminumkan dulu ke Mbaknya. Ini kalau saya lihat sih Pak, ada sesuatu yang janggal dengan penyakitnya beliau. Mungkin kalau saya sih kuatnya ini, tapi mau saya jelaskan juga takutnya kurang paham. Jangan berpikir yang aneh-aneh lah tentunya, tapi kayak apa ya, batin saya kuat ada sesuatu di rumah ini. Ada sesuatu hal-hal yang negatif yang memang gimana ya ngomongnya. Ya intinya begitulah. Nanti coba saya akan cari, nanti coba saya akan keluarkan, saya akan cabut. Kalau memang ada media-media teluh yang terpasang di sini, nanti saya bersihkan Pak ya. Sebentar. Ditidurin lagi nggak apa-apa. Kalau emang masih belum kuat duduk. Allah. Jadi kasihan Pak Senen ya, selama 4 bulan ini ya anak-anaknya beliau yang ngurus. Iya. Karena ibunya nggak bisa apa-apa. Allah. Saya juga sebagai pamannya kasihan ya. Bingung ya. Ini agak akan saya jelaskan sedikit Pak ya. Beliau ini lagi diincar sebenarnya. Sebenarnya yang diincar itu suaminya, Pak Senen. Mau dibuat sakit, kemudian kalau bisa sih bisa sampai meninggal dunia. Pak Senen sendiri sebenarnya yang diincar. Cuman karena Pak Senen mungkin punya sesuatu atau punya pegangan lah, entah dari orang tuanya, entah dari leluhurnya, larinya ke istrinya. Nah, seperti itu. Ada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab lah, ada campur tangan orang yang tidak bertanggung jawab dengan keluarga Pak Senen. Seperti itu Pak. Itu yang saya lihat, itu yang saya baca. Nah, sebenarnya beliau ini ada yang ngincer nih. Siapa tadi siapa Iren ya? Mbak Iren ini ada yang bisa dikatakan ada yang menyukainya lah. Cuman kan statusnya di istri orang ya, istrinya Pak Senen. Dia ada yang jatuh cinta, cuman kan istri orang. Tapi ya maka dari itu karena memang sudah cinta sama Mbak Iren ini, ya mau dibuat suaminya meninggal sebenarnya agar dia jadi janda. Itu yang saya lihat, wallahu a'lam Pak ya. Tapi itu penglihatan saya, itu penerawangan saya. Jadi Mbak Iren ini sebenarnya bukan dia sasarannya, karena dia tuh pengennya jadi janda, itu aja. Nah setelah jadi janda kan mungkin bebas seperti itu. Itu penelitian saya, penerawangan saya dalam penyakit beliau yang ada dalam tubuh beliau. Jadi ya memang harus dibersihkan. Nanti dimandikan Pak Senen ya Pak ya. Nanti dimandikan dengan racahan khusus, nanti dibersihkan. Takutnya bahaya nantinya. Kasihan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebenarnya belum terlalu parah kalau saya lihat. Nanti saya memang udah bawakan nih obat nih. Saya bawakan obat jamu ruqyah ya. Ini nanti diminum satu hari aja, ini nggak perlu lama-lama. Dibikin 1 botol ini 3 kali minum Pak ya. 1 hari habis. Berarti pagi, siang, malam habis.
Nah, ini namanya jamu ruqyah untuk melunturkan segala penyakit, baik itu kekuatan sihir, teluh, santet, dan semacamnya. Insya Allah, tentunya dengan izin Allah, bukan hanya karena jamu ini, tapi ini mudah-mudahan menjadi wasilahnya untuk penyembuh Mbak Iren. Seperti itu. Nanti diminumkan, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rasulullah. Ini Mbak Sri, nanti Mbak Siti, ya lupa saya. Ini Mbak Siti, nanti diminumkan ya. Ini Pak, sesuai yang saya katakan tadi, ada kejanggalan-kejanggalan di rumah ini. Boleh saya kontrol keluaran? Silakan. Kita kontrol dulu, men ya. Ini tinggal diminumkan aja jamunya, nanti insya Allah sembuh kok. Ini sebenarnya belum parah. Sebenarnya kalau medianya itu bisa ketemu, media teluhnya, dia akan sembuh total ini. Ayo Pak, bisa ditemenin keliling keluar? Bisa, kita coba dari ini dulu. Dari belakang dulu ayo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini aja dulu Pak, nggak apa-apa. Allah. Ayo Ban, sini. Kuatnya sih ke sini Pak. Izin Pak ya. Pak Sanan izin Pak ya. Ya. Ini dapur Pak ya? Iya, dapur ini. Bisa dibuka nggak Pak pintunya Pak? Allah. Allah. Ayo men, sini men. Boleh keliling-keliling Pak ya? Sini Pak. Bapak ikut saya Pak, sini Pak. Allah. Wah, kalau nggak ngadepin seperti ini hawanya ngantuk karena memang biar terganggu konsentrasi saya. Padahal memang ulah-ulah mereka ini sudah tahu sebenarnya. Sini Mas, sini. Sini Pak, sini Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Allah. Ini kamar Pak ya? Ya, dalam sini kamar. Kamar tempat tidurnya Mbak Iren ya? Iya. Ada baterai nggak Pak? Ada. Coba Pak, minta diambil baterai sebentar Pak. Pas ini Pak. Bismillah. Maju. Allah. Ini pintu masuk sini Pak ya? Iya. Nggak bisa dibuka Pak ya? Lagi macet kuncinya. Oh, lagi macet kuncinya, udah nggak apa-apa. Allahu Akbar.
Coba Bapak ini Pak, dicari di sini digali. Saya sih condongnya kuatnya ke sini Pak. Kayaknya ada yang naruh sesuatu di sini nih siapa? Apa namanya? Media-media teluh lah tentunya. Itu yang ditaruh. Jadi di pintu masuk ke kamar Mbak Iren. Sini Pak. Sini men. Biar Bapak itu yang gali. Kelihatan nggak men? Hah? Ini dari sini nih. Nah. Ya tuh diawasin dulu Pak plastiknya itu Pak, ngeganggu dibuang kemana tak? Apa itu Pak? Tidak tahu apa ini. Kelihatan men? Ada sesuatu. Kelihatan? Ya. Jangan dipegang Pak, awas Pak, Bapak. Sini Pak. Ini punya siapa? Tidak tahu. Punya Bapak bukan? Bukan. Pak Senen, ini punya Pak Senen bukan? Bukan Pak. Bukan. Tidak tahu saya juga. Coba dibuka Pak. Apa isinya? Penasaran saya. Sebentar Pak ya, saya netralisir dulu. Ya Allah ya Rasulullah. Hamba mohon aku. Hancur leburkanlah kekuatan sihir, teluh yang ada di genggaman hamba. Sekuat apapun kekuatannya, hancur leburkanlah. Buka Pak. Kelihatan nggak men? Bapak ini. Nggak apa-apa nggak? Udah saya netralisir kok Pak itu Pak. Disorot aja. Saya pengen tahu aja isinya apa. Kelihatan gitu ya? Tapi sepertinya bau juga Pak ya. Bau-bau. Kayak bau ini apa minyak-minyak apa gitu. Bau amis. Paku. Apa itu? Paku. Oh. Kenapa ada di situ pakunya? Tidak tahu. Oh, kalau ada 1 kilonya mending Pak buat bangun rumah. Berapa biji pakunya itu Pak? Coba dihitung Pak. Kelihatan men? Ada 5. Anak 3. Iya Pak. Terus sama ibunya berarti 4. Sama bapak berarti 5. Kok bisa pas ya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti itu mengancam keluarga kita ya. Sebenarnya ya nggak tahu sih Pak. Ya intinya seperti itulah. Dibungkus lagi aja Pak. Dibungkus lagi aja. Dibungkus nanti dibakar. Setelah dibakar, ya udah mau dibuang ke laut, buang ke laut nggak apa-apa. Itu sebagai media kok. Itu hanya ya media, nggak ada apa-apanya. Dibawa Pak, dibawa nanti kita bakar. Allah, coba saya teliti lagi masih ada. Coba men, kamu fokus arahin ke sini men. Saya mau cari celah dulu tapi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Udah nggak ada, cuman itu 1 kayaknya. Mana tadi Pak? Oh, ya udah pegang nanti kita bakar ya. Ini udah nggak ada lagi sih Pak yang dipendam. Jadi seperti itulah. Tapi jangan bertanya dari mana, dari siapa orangnya Pak ya.
Yang penting udah saya buang, udah saya cabut. Intinya udah dinetralisir lah. Biarkan itu, ya itu punya mereka kok. Biarkan kembali ke mereka dengan sendirinya tanpa harus kita kembalikan. Baik, nanti kita lanjutkan pengobatan Ibu Iren ya. Jadi sahabat-sahabatku, itu Ibu Iren tadi sebenarnya ya begitulah, apa, terkena teluh yang dipendam di pintu masuk, pintu L ini apa? Pintu L apa ya? Iya. Jadi mereka ini kan satu keluarga, ada 5 anak, 3 berlima sama suami istrinya. Jadi ada 5 media teluh paku yang memang untuk menghancurkan keluarganya Pak Senen. Mungkin karena ini akan terlalu jauh kalau saya jelaskan siapa-siapa orangnya, saya tidak mau menyebar luas. Tentunya nanti saya akan jelaskan di layar, di belakang layar lah, di belakang video saya. Karena bagaimanapun juga, ya begitulah, nggak jauh sebenarnya musuhnya beliau ini. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting udah saya netralisir, sudah saya buang, dan nanti saya akan lanjutkan pengobatan ibunya, Ibu Iren. Saya akhiri dulu ini sahabat-sahabatku, karena harus tuntas nih pengobatan ini. Mungkin sampai di sini dulu penelusuran saya untuk media teluh kali ini. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.